Ini adalah pemandangan yang tak asing di malam musim panas yang hangat. Saat kegelapan tiba dan kita menyalakan lampu, mereka mulai berdatangan. Satu persatu, lalu berbondong-bondong, ngengat dan serangga malam lainnya berkumpul di sekitar lampu kita, jendela kita, api unggun kita. Mereka menari dalam pola yang panik, hampir menghipnotis, mengitari sumber cahaya di lautan malam yang luas. Perilaku aneh dan menarik ini, yang dikenal sebagai fototaksis, telah membingungkan pengamat selama berabad-abad. Apa yang membuat cahaya buatan kita begitu kuat, seringkali mematikan, menarik makhluk-makhluk ini? Mengapa mereka meninggalkan keamanan kegelapan untuk perjalanan yang memukau, namun berbahaya, menuju cahaya? Dunia serangga nokturnal adalah dunia yang diatur oleh isyarat halus dan naluri kuno, yang telah diasah selama jutaan tahun evolusi. Bagi makhluk-makhluk ini, menjelajahi malam adalah prestasi bertahan hidup yang luar biasa. Mereka harus mencari makanan, mencari pasangan, dan menghindari predator, semuanya di bawah kegelapan. Cahaya, dalam berbagai bentuknya, memainkan peran penting dalam drama malam ini. Itu adalah suar, pemandu, dan sinyal. Tapi lampu yang kita manusia perkenalkan ke dunia mereka adalah tambahan yang sangat baru dan sangat membingungkan. Lingkaran mereka yang tak henti-hentinya bukanlah tanda keingintahuan sederhana. Itu adalah gejala yang terlihat dari disorientasi yang mendalam dan membingungkan. Daya tarik yang tampaknya sederhana ini, pada kenyataannya, adalah teka-teki biologis yang kompleks. Bukan hanya ngengat yang tertarik pada cahaya, banyak serangga lain, dari kumbang hingga lalat capung, menunjukkan perilaku yang sama. Masing-masing merespons naluri yang sangat mendalam, semacam pemrograman internal yang telah melayani nenek moyang mereka dengan baik selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di dunia modern, kita yang terang benderang, naluri yang dulunya dapat diandalkan ini, telah berbalik melawan mereka. Mereka terjebak bukan karena keinginan akan cahaya itu sendiri, tetapi oleh sistem navigasi yang telah ditipu secara spektakuler, membawa mereka ke dalam lingkaran yang memusingkan dan tak berujung, dari mana banyak yang tidak akan pernah bisa melarikan diri. Untuk memahami fenomena ini, kita harus melangkah ke dunia mereka, dunia yang tidak hanya dirasakan melalui penglihatan, tetapi melalui permadani indera yang disetel dengan baik untuk ritme malam. Hidup mereka adalah keseimbangan yang rapuh, dan cahaya adalah bagian mendasar dari persamaan itu. Bulan, bintang-bintang, ini telah menjadi satu-satunya sumber cahaya yang signifikan selama sebagian besar sejarah bumi. Hubungan serangga dengan benda-benda langit ini adalah hubungan kuno, ikatan yang telah membentuk evolusi mereka. Lampu buatan kita adalah gangguan, peniru yang brilian dan kuat, yang tidak dapat dibedakan oleh pemrograman kuno mereka dari hal yang nyata, dengan konsekuensi yang seringkali tragis. Penjelasan utama untuk perilaku aneh ini terletak pada cara serangga ini bernavigasi. Selama jutaan tahun, serangga nokturnal telah menggunakan cahaya bulan dan bintang-bintang yang jauh sebagai kompas langit. Karena sumber cahaya alami ini sangat jauh, sinarnya tiba di bumi dalam garis paralel. Serangga dapat menjaga sudut konstan terhadap cahaya ini, misalnya, menjaga cahaya bulan di sisi kirinya, dan terbang dalam garis lurus sempurna. Metode ini, yang dikenal sebagai orientasi transversal, adalah cara yang sangat efektif untuk melakukan perjalanan melintasi lanskap dalam kegelapan, memungkinkan mereka untuk mempertahankan jalur yang stabil dalam jarak jauh tanpa goyah. Sistem ini sangat sederhana, dan telah bekerja dengan sempurna selama ribuan tahun. Seekor ngengat yang terbang dengan bulan pada sudut 45 derajat terhadap tubuhnya, akan terus berjalan selama sudut itu dipertahankan. Bulan yang jauh tetap menjadi titik tetap di langit selama penerbangan singkatnya. Ini memungkinkan ngengat untuk melakukan perjalanan dengan tujuan, apakah itu mencari pasangan atau tanaman tertentu untuk bertelur. Ini adalah GPS biologis, dibangun di atas sifat langit yang dapat diprediksi dan konstan. Serangga tidak secara sadar memikirkan navigasi, tubuh dan sayapnya hanya bereaksi, secara otomatis menyesuaikan untuk menjaga sumber cahaya yang jauh itu di posisi yang benar. Masalah muncul ketika sumber cahaya buatan, seperti lampu jalan atau lampu teras, masuk ke dalam gambar. Cahaya ini dekat, bukan jauh. Sinarnya memancar keluar ke segala arah, bukan dalam garis paralel. Ketika seekor ngengat mencoba menerapkan aturan kuno orientasi transversalnya ke cahaya baru yang dekat ini, sistemnya benar-benar rusak. Serangga berusaha menjaga cahaya pada sudut konstan, misalnya ke sisi kirinya.
Tetapi karena cahaya sangat dekat, mempertahankan sudut itu memaksa Ngengat ke jalur penerbangan spiral, yang menariknya semakin dekat ke sumber. Ngengat tidak mencoba terbang ke cahaya, melainkan melewatinya, menggunakannya sebagai titik referensi. Namun, geometri situasi mengkhianati nalurinya. Setiap kali ia menyesuaikan sayapnya untuk mempertahankan sudut konstan itu, ia secara tidak sengaja berbelok sedikit ke arah bola lampu. Koreksi ini terjadi lagi dan lagi, detik demi detik, mengencangkan spiral sampai Ngengat terperangkap dalam pusaran yang memusingkan, mengepakkan sayapnya tanpa daya di sekitar lampu. Ini adalah kasus tragis dari adaptasi evolusioner yang dibajak oleh elemen baru di lingkungan, mengubah strategi bertahan hidup yang brilian menjadi jebakan yang fatal. Kita melihat fenomena ini terjadi dalam hidup kita sepanjang waktu, seringkali tanpa berpikir dua kali. Bayangkan barbeque malam yang hangat di halaman belakang. Saat senja tiba, Anda menyalakan lampu tali atau lampu teras. Awalnya tidak ada apa-apa, tetapi segera pengunjung bersayap pertama tiba. Seekor Ngengat kecil mengepak-ngepak tak menentu di dekat bola lampu, diikuti oleh yang lain, dan kemudian yang lain. Tak lama kemudian, area di sekitar lampu menjadi lantai dansa yang kacau bagi puluhan serangga yang berbeda, semuanya ditarik dari kegelapan di sekitarnya. Mereka bertabrakan dengan kaca panas, kelelahan, dan menjadi mangsa empuk bagi laba-laba yang dengan cerdik telah membangun jaring di dekatnya. Pemandangan ini adalah mikrokosmos dari masalah ekologi yang jauh lebih besar. Satu lampu teras hanyalah salah satu dari jutaan lampu yang kini menerangi malam kita. Pikirkan sebuah perkemahan jauh di dalam hutan. Saat lentera dinyalakan, itu menjadi suar, menarik serangga menjauh dari tugas alami mereka seperti penyerbukan dan mencari makan. Mereka ditarik dari kanopi hutan dan semak belukar, meninggalkan peran mereka dalam ekosistem untuk mengelilingi cahaya buatan. Pengalihan ini bukan hanya gangguan sesaat, itu dapat mengganggu seluruh siklus hidup mereka, mencegah mereka kawin atau bertelur, dan pada akhirnya memengaruhi populasi mereka. Bahkan di dalam rumah kita, naluri ini terlihat jelas. Seekor Ngengat yang masuk ke dalam, seringkali akan terbang langsung ke jendela di siang hari, mencoba menggunakan sumber cahaya paling terang langit, untuk mengorientasikan dirinya. Di malam hari, ia akan melakukan yang sebaliknya, terbang menuju lampu dalam ruangan. Ia akan menabrak kap lampu lagi dan lagi, sayapnya berbisik pada kain. Tawanan naluri navigasinya sendiri. Ia tidak mencari kehangatan atau tempat berlindung di lampu. Ia hanya mencoba mengikuti aturan yang tidak lagi berfungsi di lingkungan buatan ini. Aturan yang memberitahunya untuk menjaga objek paling terang dalam penglihatannya pada sudut tertentu. Konsekuensi dari disorientasi ini sangat parah. Serangga bisa kelelahan karena terbang yang konstan dan panik, membuat mereka rentan. Mereka mungkin membakar sayapnya pada bola lampu panas, atau menjadi makanan empuk bagi predator seperti kelelawar tokek atau laba-laba yang telah belajar berburu di dekat lampu kita. Daya tarik fatal ini secara efektif menghilangkan mereka dari ekosistem nokturnal untuk periode kritis. Satu lampu jalan dapat bertindak sebagai penyedot debu raksasa, menyedot serangga yang tak terhitung jumlahnya dari area yang luas setiap malam, mengganggu jaring makanan, dan siklus penyerbuk dengan cara yang baru mulai kita pahami. Memahami mengapa serangga tertarik pada cahaya lebih dari sekadar memecahkan teka-teki alam yang aneh. Ini memberikan jendela penting ke dunia sensorik makhluk-makhluk luar biasa ini, dan menyoroti dampak mendalam kita terhadap lingkungan mereka. Perilaku mereka adalah pengingat yang mencolok bahwa dunia yang telah kita bangun tidak selalu cocok dengan sistem kuno dan rumit dunia alami. Polusi cahaya bukan hanya tentang mengaburkan pandangan kita terhadap bintang-bintang. Itu adalah pengganggu ekologis yang nyata, mengubah perilaku, menggambar ulang batas, dan memberikan tekanan besar pada satwa liar nokturnal yang telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berkembang dalam kegelapan. Dengan mempelajari perilaku ini, para ilmuwan dapat belajar lebih banyak tentang penglihatan serangga, navigasi, dan isyarat halus yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat akademis. Ini memiliki aplikasi praktis dalam konservasi dan pengelolaan hama. Misalnya, mengembangkan lampu dengan panjang gelombang tertentu yang kurang menarik bagi serangga dapat membantu mengurangi kematian mereka di sekitar rumah dan kota kita. Memahami spesies mana yang paling terpengaruh
memungkinkan kita untuk melindungi penyerbuk rentan dan serangga bermanfaat lainnya, yang memainkan peran penting dalam kesehatan ekosistem kita, dari kebun kita hingga ladang pertanian kita. Tindakan sederhana seekor ngengat yang mengelilingi bola lampu menceritakan kisah yang jauh lebih besar. Ini adalah kisah naluri versus penemuan, tentang alam yang menghadapi dunia yang tidak dirancang untuknya. Ini menyerukan kita untuk lebih memperhatikan jejak kaki kita, bahkan dalam cara kita memilih untuk menerangi malam kita. Dengan melakukan perubahan kecil, seperti menggunakan lampu berpelindung yang mengarah ke bawah, memasang sensor gerak, atau menggunakan bola lampu kuning aman serangga, kita dapat mengurangi dampak kita. Kita dapat berbagi malam dengan lebih murah hati, memungkinkan makhluk-makhluk ini untuk melanjutkan pekerjaan penting mereka tanpa terhalang oleh matahari buatan kita. Pada akhirnya, penderitaan ngengat di lampu adalah simbol kuat dari konsekuensi tak terduga dari inovasi manusia. Ini mengajarkan kita pelajaran kerendahan hati, menunjukkan bagaimana teknologi yang tampaknya tidak berbahaya dapat memiliki efek yang sangat luas pada makhluk-makhluk yang berbagi planet dengan kita. Saat kita terus belajar tentang dunia mereka, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk kompleksitas kehidupan dan rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk melindunginya. Tarian ngengat bukanlah kebodohan, tetapi kesaksian diam-diam tentang dunia yang tidak seimbang, mendesak kita untuk menemukan cara yang lebih baik untuk hidup berdampingan.